Jadi tujuan saya menjelaskan komponen apa saja yang paling sering rusak itu dengan tujuan untuk teman-teman yang ingin buka usaha kecil, modalnya mepet, atau daripada harus buang-buang modal dulu, atau istilahnya nggak terlalu banyak modal, itu bisa sekiranya saja untuk beli komponennya, karena di sini nggak bisa ecer lur, harus satu paket, satu wadah. Makanya kita belinya yang pokok-pokok dulu saja, yang pasti-pasti saja, karena yang lain, untuk komponen yang lain itu selain yang saya sebutkan itu jarang, yang mati jarang, tapi misalnya ada yang mati bisa dikanibalkan. Oke toh, masuk Pak Eko, tarik sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-temanku semua, sedulur-sedulurku semua. Video kali ini saya bahas lampu lagi ya. Ini lampu yang saya rakit kemarin itu. Yang belum nonton videonya silahkan tonton. Proses perakitan lampu hemat energi, ini kondisi baru tapi rakitan ya. Jadi untuk video kali ini yang saya bahas servis lampu. Jadi untuk teman-teman yang ingin buka usaha atau mencoba menservis lampu sendiri, silahkan simak video saya ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang komponen apa saja yang paling sering rusak untuk servis lampu. Jadi di sini ada mesin lampu ya, saya jelaskan lagi. Ini mesin lampu, ini lampu mesin baru ini lur. Ini mesin baru, kondisinya baru. Ini saya jelaskan saja yang paling sering rusak. Yang pertama adalah fuse. Ya, ini fuse atau sekring. Oke, saya dekatkan lagi. Ya, yang ini ya lur. Nah, ini fuse atau sekring. Bisa juga kadang ada yang terletak di sini. Ini sekringnya. Untuk ukurannya macam-macam. Jadi tiap lampu kadang beda merek, beda ukuran. Terus yang kedua yang sering mati. Ini lur, elko-nya nggak mati, tapi yang sering terjadi itu hamil lur, entah berapa bulan tapi elko itu hamil atau sudah over, biasanya sudah rusak, intinya sudah rusak tapi nggak mati. Ini elko ini jarang, kalau elko mati itu jarang, paling meletus tuh hamil tuh baru ya wajib lah kita ganti. Terus ini, terus yang paling sering juga ini lur, namanya transistor. Nah, ini bagian ini transistor. Transistor ini contohnya lur, saya dekatkan ya. Nah, ini transistor. Saya jembreng dulu ini kakinya biar lebarnya. Ini transistor untuk jenis lampu hemat energi. Transistor menggunakan transistor jenis NPN atau transistor plus. Jadi untuk kakinya teman-teman mungkin sudah jelas ya untuk cara kerja transistor. Jadi kakinya itu di sini lur. Nah, kakinya di sini itu basis, ini kolektor, ini emitornya. Oke, untuk lampu tiap watt itu ukurannya beda-beda lur. Untuk ini 13007 ini untuk 45 watt ke atas sampai 45 sampai 65. Untuk yang 65 ke atas menggunakan 13009. Nah, ini untuk 45 watt ke atas. Ini yang saya pegang ini lampu 25 watt, ini menggunakan
transistor seri, sorry nggak kelihatan serinya, terbalik nih lur. Oke, saya bacakan saja serinya 13003 lur. Nah, 13003 untuk transistor 18 sampai 25 watt. Ini 13003. Saya ulangi, untuk lampu 18 watt sampai ya kemungkinan 30 watt masih bisa ini menggunakan transistor 13003. Dan kemudian untuk lampu 30 watt ke atas menggunakan 13005, dan untuk 45 watt ke atas sampai 65 watt menggunakan seri 13007, dan untuk yang ke atasnya lagi sampai mungkin 85 watt untuk di kalangan masyarakat umum nih paling besar mungkin 85 watt menggunakan 13007. Ini bagus nih transistornya lur, transistor tegangan tinggi ya untuk lampu. Jadi kita beli di toko elektronik biasa itu jarang, ini sellernya khusus seller komponen lampu lur. Jadi beda ya sama komponen yang lain. Oke, saya lanjutkan untuk yang sering rusak, paling sering di sini garis bawah yang paling sering rusak ya, ini kapasitor Miller lur. Nah, jelas ya, kapasitor Miller ini bisa dikatakan, sering orang katakan itu starter. Jadi untuk kapasitor untuk start, untuk mulai menghidupkan kaca lampu. Nah, ini yang belum jelas. Jadi di rangkaiannya di seri sama pin ini ya, di seri ya. Jadi untuk menghubungkan antara filamen satu dengan filamen kedua. Jadi untuk memfilter lonjakan mungkin tegangan, maksud saya frekuensi tinggi dan tegangan tinggi, agar filamen tidak kaget, tidak langsung putus. Jadi sebagai istilahnya pemfilter juga ini lur. Tapi kalau nggak ada ini, lampu nggak bisa hidup. Jelas? Oke, jelas ya. Ini contoh untuk starternya. Masing-masing watt lampu juga berbeda lur. Nah, ini 332, ini maksudnya 3 nano 3. Ukurannya kadang ada tulisan 3N3, 332. Ini untuk lampu yang 18 watt sampai 25 watt. Ini saya pakai ini ya, saya pakai ini. Kemudian untuk lampu 5 watt sampai 11 watt menggunakan 1N5. Tapi sering saya gunakan, yang paling sering itu 2N7 sampai 15 watt pun saya pakai 2N7 atau 272. Jelas ya lur. Nah, ini saya jelaskan lagi tulisannya. Malah ngeblur. Oke, saya ulang lagi lur. Untuk lampu 5 watt sampai 11 watt saya pakai 2N7, dan kemudian untuk 15 watt sampai 25 watt saya sering pakai ini lur. Nah, malah ngeblur lur. Nah, pakai ini lur. Ya, pokoknya inilah. Kemudian lampu yang 25 watt ke atas pakainya saya kadang 3N9, kadang 4N8. Oke, mungkin untuk nilai-nilainya kalian bisa mengikuti wattnya juga ya. Semakin tinggi watt ukurannya semakin tinggi juga. Kemudian nah ini lur, nah
kaca lampunya ini jangan bilang ini kalau nggak bisa mati, ini sering mati ini lur. Nah, ini sering mati ini kaca lampunya. Kaca lampunya sering mati. Ini nggak, kalau udah mati nggak bisa diperbaiki, harus ganti baru. Ini kondisi baru lur. Nah ini kondisi barunya, ini yang saya bahas ini untuk lampu 18 sampai 25 watt ya. Oke, mungkin cara pemasangan, cara pengecekan mungkin ditunggu saja video berikutnya. Saya akan bahas lagi lebih dalam tentang lampu. Oke lur, mungkin cukup segitu saja. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Jadi di sini saya jelaskan lagi. Tujuannya adalah untuk teman-teman yang pengen usaha lampu, usaha servis lampu, atau mungkin ada yang coba pengen servis sendiri. Inilah komponen-komponen yang sering rusak. Oh ya, ini adalah satu lagi lur, ini resistor. Nah ini saya jelaskan lagi, resistor basis dan resistor emitor. Nah ini lur, ini maksudnya apa? Ini ada hubungannya dengan transistor. Nah apabila transistor ini konslet short, otomatis resistor ini ikut mati. Jadi untuk resistor pada emitor ini, untuk suplai tegangan emitor ini saya pakai 1 ohm, dan untuk suplai tegangan basis ini saya pakai 10 ohm, kadang sampai 15 ohm, tapi yang di sini yang masih ada stok saya 12 ohm. Nih 12 ohm dan 1 ohm. Nah ini kan jelas ya. Ini yang paling sering, ini sering juga nih mati. Jadi tujuannya saya jelaskan di sini cuman ini untuk teman-teman saja yang pengen servis, biar tidak terlalu banyak beli komponen ya, karena memang komponen ini belinya nggak eceran. Untuk khususnya untuk lampu itu nggak eceran, belinya paling sedikit ya, satu plastik itu isinya 500 biji. Ini untuk transistor saja dikalikan 3000, untuk kapasitor Miller dikalikan misalnya 500 rupiah, sudah berapa duit saja. Jadi untuk belajar servis lampu, untuk teman-teman yang pengen buka usaha, yang paling utama dulu sajalah yang dibeli sehingga tidak terlalu banyak modal. Untuk komponen, misalnya untuk komponen yang lain, misalnya ada yang mati, mungkin di diagnosa ada yang mati yang lain, misal trafo atau kapasitor Miller yang lain, itu bisa dikanibalkan lur, bisa dicabutkan dari komponen yang lain untuk menghemat modal kita sambil berjalan. Kecuali untuk teman-teman yang sudah lancar, sudah sukses, bisa membeli komponen mungkin lengkap, stok banyak juga ya, mungkin bisa. Jadi di sini saya menjelaskan untuk pemula saja biar nggak banyak modal. Oke, mungkin itu saja lur yang saya jelaskan. Ditunggu saja video berikutnya, servis lampu dan cara mengukur komponen-komponennya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.